Kita sering banget denger nih AI belakangan ini. Tapi kalian tahu nggak kalau nggak semua AI itu sama? Dan bahkan sebagian dari kita juga mungkin masih bertanya-tanya, sebenarnya AI itu apa sih? Kita bakal eksperimen pakai 4 brand HP yang berbeda, dan kalian bisa ikutin juga nih eksperimen ini pakai HP kalian. Misalnya, di depan kalian ada suatu objek yang sangat umum, katakanlah sebuah mobil. Terus kita pakai HP kita untuk foto bagian depan dari mobil ini, tapi kita tutupin sebagian dari muka mobilnya, dan kita tutupin headlight atau lampu depannya. Dan kita akan pakai AI untuk remove objek yang ngalangin bagian depan dari mobil ini, dan juga mengisi kekosongan yang di-remove oleh AI. Kira-kira apa yang bakalan terjadi? Apakah AI akan mengisi kekosongannya dengan material bodi mobil karena itu yang dianggap sama dengan material yang ada di sekeliling area yang dibolongin itu, atau B, AI akan mengenali bahwa itu sebuah mobil, lalu memahami bahwa area yang akan diisi itu terdiri dari lampu depan dan juga bumper. Jadi dia akan mencoba melihat referensi sisi mobil satunya lagi supaya bisa tahu bentuk headlight dan bumper yang tertutupin itu seperti apa, dan dijadiin patokan untuk ngisi bagian yang kosong. Dan gimana kalau misalnya kita foto dari angle miring supaya AI-nya nggak bisa kelihatan bentuk headlight satunya lagi kayak apa? Apakah dia akan mencari di internet model mobil yang sesuai dan menjadikan itu sebagai informasi buat ngisi kekosongannya? Atau AI-nya bakalan mencoba untuk kreatif dan mengenerate bentuk headlight yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Nonton video ini sampai akhir buat tahu kemampuan AI dari brand-brand yang kita tes buat ngadepin challenge yang kita set up. Tapi sekarang, coba kita mundur dulu dan bahas yang lebih mendasar nih. Sebenarnya AI itu apa sih? Terus apa yang ngebedain AI sama fitur-fitur yang menggunakan programming biasa yang emang selama ini udah kita pakai? An AI. An AI is Artificial intelligence. Nah, buat kalian yang pengen beli gadget, elektronik, HP-HP, make sure aja dicek dulu di Blibli, karena beli gadget di Blibli udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Dan yang paling jelas ini nih, free ongkir ya, gue suka banget pakai, dan 2 jam udah nyampe barangnya ya. Dan ada satu fitur lagi yang paling ngebantuin, yaitu cicilan 0% up to 24 bulan, yang mana juga bisa bebas biaya admin. Jadi cek aja link paling pertama yang ada di kolom deskripsi buat ngecekin promo lengkap di Blibli. Di era sekarang ini, rasanya bakalan asing banget kalau yang namanya komputer itu tiba-tiba lenyap dari peradaban kita. Dalam waktu kurang dari 100 tahun sejak pertama kali dikembangin, umat manusia itu udah ngebangun infrastruktur dan mengintegrasikan komputer ke dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari komunikasi, transportasi, kesehatan, edukasi, entertainment, financial system, dan masih banyak lagi. Dan ketika gue bilang komputer, salah satunya juga termasuk komputer kecil yang bisa kita bawa kemana-mana sekarang ini, HP kita. Kita udah kebiasa banget ngebawa device ini kemana-mana buat ngerjain berbagai tugas yang bisa dikerjain sama komputer kecil ini. Dan mungkin selama ini kita punya pandangan kalau komputer ini cuma bisa ngerjain tugas aja. Tapi kalian pernah kebayang nggak gimana kalau seandainya komputer ini juga bisa berpikir? Nah, kalian pernah nonton nggak film ini? Namanya The Imitation Game. Cerita tentang seorang mathematician bernama Alan Turing yang dimintain tolong oleh pemerintah Inggris di era Perang Dunia Kedua buat ngebangun sebuah device bernama Enigma yang bisa mecahin pesan sandi dari militer Nazi. Kalau kalian belum nonton, gue highly recommend buat nonton, soalnya seru banget. Pada masanya, mencoba untuk mecahin pesan rahasia dari militer lawan itu sulit banget dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Soalnya kalau dikerjain manual sama manusia, itu perlu tenaga SDM yang besar buat ngerjain hitungan atau komputasi dalam jumlah yang sangat banyak untuk bisa nemuin suatu pola yang bisa mecahin sandi tersebut. Nah, Alan Turing ini akhirnya ngebangun sebuah mesin yang bisa ngerjain tugas ngitung atau computing, makanya namanya komputer, dalam jumlah yang jauh lebih banyak dan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan manusia. Dia bukan yang pertama mencetuskan sebuah mesin yang jago komputasi bernama komputer ini, tapi penemuan Alan Turing ini bisa dibilang jadi fondasi ilmu computer science dan juga AI. Karena hingga saat ini, kecerdasan artificial atau AI atau metodologi yang diterapkan pada komputer untuk mereplikasi proses berpikir seperti manusia, itu sangat bergantung pada kemampuan komputer untuk belajar menemukan suatu pola. Anyway, untuk mengenal apa itu AI, kita perlu tahu dulu nih perbedaannya dengan pemrograman tradisional atau traditional programming dan juga rule-based programming. Dan di video kali ini gue berkesempatan buat interview konten kreator teknologi yang udah nggak asing lagi ya. Beliau ini udah legend banget di dunia perpisian, lagi ngambil pendidikan S2 jurusan Artificial Intelligence di UGM, Mas Alfa Jonathan. Kira-kira what makes an AI itu AI? Apa sih yang membuat sesuatu itu di garis mana sesuatu itu dari simple programming bisa tiba-tiba kita jadi sebut sebuah AI gitu ya. Kira-kira kalau menurut Believe it or not, oke.
gini, believe it or not, pertanyaannya Mas ini adalah, jadi aku suka banyak teman ngobrol sama teman-teman hardware, sama teman-teman analis hardware juga. Ini exactly kita bukan ngobrol lagi Mas. Kalau kita pertanyaannya udah apa sih AI? Maksudnya apa sih yang AI, yang beneran AI itu apa? Ini kita udah ngobrol udah sampai misuh istilahnya. Karena kita udah agak gemes aja segala sesuatu sekarang dikasih AI gitu. Sampai mungkin kita sudah sampai di level di mana orang-orang nggak tahu yang bikin ini AI apa sih sebetulnya. Oke, ini mungkin sedikit disclaimer, ini datang dari pandangan seorang mahasiswa. Jadi ini bukan datang dari seorang AI expert ya. Jadi ini datang dari seorang mahasiswa dan dari observasi singkat. Mungkin kalau kita bedain sama programming zaman dulu, programming itu ini aku mencoba untuk membahasakan semudah mungkin ya. Programming itu kita memberikan input atau instruksi dan instruksi tersebut diproses, kita dapat sebuah output. Mungkin kita kasih contoh aja. Misalnya kita ada apa namanya, kita mau mengkalikan angka. Ya, kita bilang ini ada bilangan inputnya 2, kemudian kita ada sebuah operasi, operasinya adalah kali 2. Kemudian kita dapat angkanya 4 gitu kan. Nah, itu adalah cara simple programming bekerja. Kita ada sebuah input, ada sebuah operannya dia, kemudian kita ketemu output. Di AI yang terjadi adalah kita ngefit sistemnya dengan input dan output. Jadi misalnya gini, ini penyederhanaan banget ya by the way. Jadi misalnya kita ada angka 2, kemudian outputnya 4. Inputnya 2, outputnya 4. Kemudian kita punya inputnya 3, outputnya 6. Kita punya inputnya 4, outputnya 8. Kita kerjain itu selama beberapa bilangan, nanti model AI ini langsung bilang, dari tadi input kamu tuh dikaliin 2 jadi output. Dia langsung tahu kayak gitu ya. Nah, jadi begitu kita kasih bilangan yang berikutnya yang dia nggak pernah lihat sebelumnya, 100 gitu misalnya, dia bisa nambah kok outputnya 200. Soalnya simply instruksinya adalah kali 2 sebetulnya. Jadi kita nggak kasih dia instruksinya, kita kasih dia data. Jadi yang benernya, yang membedakan AI dan bukan AI, itu adalah data yang kita fit ke sistemnya. Mungkin kita kasih contoh analogi lebih gampang lagi, Mas. Misalnya gini, kita pengen orang gitu, entah apa namanya ojek atau apa yang buat ngantar makanan, kita bilang sama dia, ini jalannya kamu ke rumah si B ya. Jadi si A mau ngirim makanan ke rumah si B gitu. Kalau simple programming, dia bilang sama orangnya nih, ojeknya bilang, nanti kamu lurus, abis itu belokan pertama kamu belok kanan, abis belokan kanan mentok kamu belok kiri lagi, lurus sampai kamu ketemu jalannya. Itu simple programming. Kita secara spesifik sekali bilang, pokoknya kamu lurus, mentok, belok kanan mentok, abis itu belok kiri, lurus lagi kamu ketemu rumahnya. Itu instruksi yang normal. Kalau di AI, kita cuman bilang alamatnya si B ini apa, kita kasih drivernya atau siapa ojeknya itu, kita kasih berapa data atau kemungkinan kamu pindah ke poin B itu apa istilahnya rutenya seperti apa, dan istilahnya drivernya ojek ini baca, oh ini sekitar dari 1.000 transaksi terakhir, kalau saya mau ke rumah si B ya memang lurus belok kanan habis itu belok kiri gitu. Nah, tapi kadang-kadang dia bisa ketemu yang lebih pintar lagi. Ternyata sebetulnya kita lurus terus aja bisa gitu, di jalan kecil, jalan tikus di situ, jalan di tengah gitu. Itu sebuah sesuatu yang belum ada sebelumnya. Intinya nyampe ke poin B, cuman kamu dikasih tahu caranya dari data, istilahnya kayak gitu. Jadi sebetulnya bedanya AI dan bukan AI adalah data yang kita kasih ke sistemnya supaya sistem tersebut bisa memprediksi output yang lebih bagus gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah, dulu tuh sebetulnya sudah ada primitive AI, istilahnya bukan primitif ya, tradisional mungkin atau klasik gitu. Itu yang kita bilang sama rule base. Jadi ada, kalau di programming kan ada if sama then. Jadi jika apa maka apa gitu ya. Nah, dulu tuh kita bisa bikin jika apa maka apa ya sampai ratusan biji, kesannya sistem ini pinter. Padahal sebetulnya sistem ini tidak belajar. Sistem ini mengikuti sebuah rule yang fix. Jadi bedanya programming yang zaman dulu, ada rule yang predefined. Sedangkan yang AI, dia bisa belajar istilahnya. Dia bisa belajar dari data. Bahkan kadang-kadang mungkin sistem ini bisa belajar dari pattern yang kita tidak tahu sebelumnya. Kita nggak expect hasilnya bisa kayak gitu. Tapi ternyata dia bisa lihat pattern dari sebuah data untuk mencapai solusi yang lebih optimal. Ya kayak di analogi kita tadi, kita minta ojek ini untuk ke si rumah si B, ternyata dia ketemu jalan tikus tuh yang lebih dekat gitu. Yang kita bahkan nggak tahu ada jalan tikus di sana gitu. Gitu. Mungkin semoga itu menjelaskan. Itu mungkin analogi yang agak kasar, semoga semoga itu menjelaskan gitu ya. Oke, mungkin kalau Gitu. misalnya aku boleh wrap up yang barusan aku tangkap, berarti sebenarnya adalah yang membedakan adalah simple programming itu biasanya adalah line of codes yang ada start, ada end, dan inputnya tuh udah predetermined gitu ya. Jadi dia selalu bisa Jadi iteratif instruksinya sama. ketika di reiterate ya begitu-begitu terus. Sedangkan kalau AI, dia tuh akan selalu improve
dia punya let's say variabel, dia punya koefisien dan rumus, bergantung pada data-data yang dimasukin gitu ya. Jadi continuously learning gitu ya, based on data gitu ya. Oke, dari sini harusnya kita udah paham nih bedanya. Kalau di traditional programming, kita tuh memberikan instruksi-instruksi kepada komputer untuk menyelesaikan tugas. Tapi di AI, kita ngajarin komputer gimana caranya untuk belajar dan juga ngasih materi buat komputernya belajar. Bayangin kita lagi membuat sebuah program buat ngatur tingkat kecerahan layar di HP kita. Misalnya dengan bahasa pemrograman, kita buat instruksi, ubah kecerahan layar ke 50% atau ubah kecerahan layar ke 100%. Dalam pemrograman tradisional, HP kita itu ngikutin sebuah instruksi programming yang tertutup seperti barusan. Biasanya pengaturan kayak gini tuh bisa kita temuin di laptop, komputer, ataupun HP yang nggak punya fitur auto brightness. Terus kita maju satu level lagi nih. Masih instruksi tertutup, tapi menggunakan rule-based programming. Misalnya sekarang ini di depan layar HP kita, itu ada sensor pengukur cahaya sekitar, atau yang biasa disebut sebagai ambient light sensor. Kita bisa bikin program untuk instruksi layarnya berubah brightness tergantung tingkat kecerahan sekitar yang ditangkap sama si ambient light sensornya. Misalnya, ubah kecerahan layar ke 100% kalau ambient light sensor nangkep kecerahan sekitar di 10.000 lux. Dan juga ubah kecerahan layar jadi 30% kalau pencahayaan sekitar di 400 lux, dan seterusnya. Nah, brightness HP-nya itu bakalan berubah secara otomatis berdasarkan rule yang udah ditetapkan programnya. Kalau segini ubah begini, kalau segitu ubah begitu. Nah, berikutnya kalau di AI, alih-alih kita kasih instruksi tertutup, kita bangun sebuah learning model, lalu kita kasih data. Misalnya, ini adalah data preferensi kecerahan layar dari 1 juta user berdasarkan umur, gender, jumlah penggunaan harian, dan lokasi. Carilah pola atau formula yang paling optimal untuk fit data ini. AI akan berusaha mencari pola dari data yang dikasih, membuat serangkaian formula, dan mengetesnya kembali ke data tersebut untuk melihat kecocokan dari formula yang dibuat. Dan proses ini bisa berlanjut terus-menerus dengan si AI mencari formula yang punya kecocokan paling tinggi di setiap iterasinya, dengan mengeliminasi ribuan formula yang punya kecocokan lebih rendah. Jadi, yang bikin AI itu punya potensi luar biasa adalah karena AI itu punya kapasitas untuk senantiasa belajar. Dan bisa dibilang yang membedakan sebuah AI dengan AI lainnya itu adalah permodelan cara belajar yang diterapkan dan juga database atau bahan-bahan yang diberikan untuk AI ini belajar. Jadi, ngomong-ngomong soal bedanya AI antara satu dan yang lainnya, masih ingat eksperimen yang kita ceritain di awal video? Kita ngebandingin kemampuan fitur AI dari iPhone, Xiaomi, Samsung, dan juga Oppo buat nge-remove objek di depan mobil. Dan juga kemampuannya untuk memahami konteks untuk bisa ngisi kekosongan dari area yang ditinggalkan oleh objek tersebut dengan tepat. Kalian boleh stop dulu nih videonya, kalau misalnya mau bikin tebak-tebakan hasil rankingnya di kepala kalian. Kalau udah, langsung aja kita mulai dari Xiaomi, yang menunya bisa kita akses dengan pilih tombol edit ini, terus create, erase, dan remove people. Pilih orang yang mau di-remove, lalu kita pilih tombol X yang kecil itu. Dia bakalan loading sebentar dan hasilnya, ternyata hasil editnya tuh menutup kekosongan dengan menganalisa objek sekitar. Jadinya ya body mobil gitu. Seperti kalau di Photoshop kita pakai clone stamping tool. Tapi ternyata setelah kita cek lagi, opsi ini tuh bukan mengedit pakai AI guys. Soalnya ternyata kita bisa pilih tombol Pro yang ada di atas kanan ini untuk pakai AI editornya. Dan kalau kita pakai AI editornya, ternyata hasilnya beda guys. Dia berhasil memahami kalau objek yang difoto itu mobil, dan mengisi kekosongannya dengan mencoba mengcopy lampu depan yang ada di kiri gambar. Walaupun aksen teardrop dari mobil BYD Seal ini nggak tercopy dengan baik, tapi lumayan. Terus, dia juga berhasil mengcopy aksen hitam di bagian bawah front bumpernya ini dengan shape yang convincing, beserta guratan-guratan putih di dalamnya. Cuma di sini dia juga nambahin garis lubang air vent yang nggak ada di sisi sebelahnya. Yang gue bingung dari AI-nya Xiaomi ini adalah, kenapa tiap kali nge-remove orang, dia tuh selalu kepengen ngubah orangnya jadi sebuah objek ya? Ini gue coba ulang berkali-kali, dan hasilnya, si Varen itu selalu keganti jadi objek. Mulai dari jerigen oli, monster pom-pom, robot, sampai arang masak sate. Gue sempat nyobain edit foto lain buat mastiin, dan beberapa kali AI-nya tuh punya tendensi untuk ngubah orang jadi sebuah objek. Ini menarik sih. Tapi anyway, buat gue AI-nya cukup baik karena bisa paham konteks untuk ngisi muka mobilnya dengan elemen yang tepat. Dan bahkan ketika fotonya diambil dari angle miring supaya dia nggak punya informasi untuk di-copy, dia berhasil untuk mengenerate lampu mobil secara kreatif. Walaupun di sini Varen berubah jadi apricot dan juga jetpack. Sekarang kita lanjut ke Samsung. Kita bisa pilih tombol Galaxy AI di sini, dan kalau di sini kita harus lingkarin objek yang mau kita remove. Setelah kita lingkarin, kita pilih dan tahan biar opsinya muncul, dan kita pilih gambar penghapus ini, lalu generate. Di sini kita bisa lihat ya, kalau AI-nya Samsung itu juga berhasil buat paham bahwa ini adalah sebuah mobil.
Dan dia bisa dibilang cukup rapi dalam mengcopy sisi satunya lagi. Dari teardrop di headlightnya itu juga rapi nih, walaupun teardropnya sedikit lebih gendut dan curve di ujungnya agak sedikit beda gitu. Tapi itu minor banget, dan the fact that dia bisa copy aja itu udah bagus banget. Terus aksen hitam di bumpernya juga shape-nya bagus, walaupun guratan putih di dalamnya beda bentuk ya. Dia kayak lurus-lurus horizontal gitu, sedangkan aslinya kayak bentuk C. Tapi ini udah nice banget. Dan setelah gue ulang sekali lagi itu juga cukup oke. Di sini teardropnya agak kurang perfect, tapi guratan putih di aksen hitam front bumpernya itu lebih tepat, walaupun agak low res. Lanjut dari angle miring, di sini juga berhasil buat meng-create sebuah headlight yang baru. Tapi gue kaget pas Varen berubah jadi palang besi. Jadi kita coba ulang lagi kali ini, dan AI-nya itu berhasil untuk ilangin Varen dan juga bikin headlight mobilnya itu punya model baru yang futuristik-futuristik gitu. Dan itu dia juga guys, yang seru dari AI adalah kalau kita nggak suka sama hasilnya, kita tinggal redo atau ulang prosesnya. Dan dia bakalan menghasilkan gambar yang beda di setiap percobaannya. Yang hasilnya tuh kadang-kadang bisa unexpected dan kayak ngegacha gitu. Lanjut ke Oppo, kita bisa pilih Edit, AI Editor, AI Eraser, terus kita remove people. Tapi entah kenapa di sini AI-nya tuh nggak pernah ngasih opsi untuk nge-remove Varen sebagai person. Feeling gua karena di sini tuh dia dianggap sebagai subjek utama dan AI-nya cuma fokus untuk ngasih suggestion untuk remove orang yang dianggap sampingan. Tapi anyway, di sini lagi-lagi Oppo juga berhasil untuk nge-copy headlight mobil dari sisi satunya. Dan di sini teardropnya kayak agak tajam-tajam gitu ya angle-nya. Dan juga aksen hitamnya itu punya guratan-guratan yang kayak sisik naga gitu. Tapi ya kalau nggak di zoom, gua rasa nggak bakalan terlalu noticeable. Sama seperti yang lainnya juga. Di angle miring juga dia berhasil untuk bikin kreasi-kreasi headlight mobil gitu. Dan yang terakhir, gue yakin banyak banget yang nunggu-nunggu gimana implementasinya kalau di iPhone. Kita tinggal pilih tombol edit di sini, terus clean up, dan kita linkerin Varen untuk nge-remove. Dan hasilnya, ternyata di sini implementasinya Apple itu masih kayak clone stamping tool, guys. Sebenarnya AI-nya berhasil bekerja untuk memahami bahwa yang gua lingkarin itu adalah orang. Makanya potongan objek yang terpilih untuk di-remove itu juga rapi. Tapi AI-nya sepertinya tidak memahami konteks bahwa bagian yang perlu diisi itu adalah bagian dari muka sebuah mobil. Jadi dia tidak mencoba untuk mengisi dengan elemen-elemen sebuah mobil. Untuk foto dari angle samping juga hasilnya mirip guys, dimana dia struggle untuk mengisi kekosongan dengan membuat sebuah headlight. Bumper di bagian bawah juga sepertinya diisi dengan cara menganalisa kurvatur objek-objek di sekitarnya untuk kemudian dilengkapin, kayak ban mobil dan juga lekukan di mana bumper depan ketemu sama over fender. Jadi, boleh dibilang ternyata fitur AI Clean Up Apple dari sisi ini masih ketinggalan ya guys dibanding brand-brand lain. Gimana? Kalian kaget nggak sama hasilnya? Kalau menurut kalian rankingnya gimana nih buat eksperimen kita kali ini? Gue mau nambahin informasi sedikit kalau proses-proses editing AI yang kita lakuin tadi dari Samsung, Xiaomi, dan Oppo itu menggunakan server-based AI. Yang artinya, kecerdasan dalam melakukan modifikasi gambar tadi itu diproses oleh otak komputer yang ada di pusat pemrosesan masing-masing brand. Dan biasanya itu menggunakan komputer dengan processing power yang tinggi dan juga dengan database yang lebih luas. Lalu hasilnya baru dikirim kembali ke HP kita. Makanya, proses-proses tadi itu nggak bisa dilakuin kalau nggak ada koneksi internet. Sedangkan kalau di iPhone, itu AI processing-nya on-device. Yang artinya, processing AI-nya itu dilakukan oleh otaknya HP kita sendiri, sehingga nggak butuh koneksi internet. Gue kepengen bilang bahwa itu adalah faktor yang menjelaskan kenapa iPhone nggak sebaik itu dalam menghadapi eksperimen kita kali ini ya. Apalagi iPhone itu terkenal privasinya lebih ketat, yang mungkin berdampak sama learning database-nya yang jadi lebih terbatas. Tapi balik lagi itu cuma opini terbatas gue aja, dan gue belum bisa menunjukkan bukti objektif untuk mendukung asumsi ini. Jadi, take it with a grain of salt. Anyway, segitu dulu aja guys pembahasan gue kali ini mengenai AI. Sebenarnya masih banyak banget topik-topik mengenai AI yang belum di-cover di video ini, seperti cabangnya, arsitekturnya, modelnya, machine learning, neural network, dan masih banyak lagi. Mungkin bisa kita bahas sambil interview pakar-pakar lain nih di video-video selanjutnya. Tapi di video kali ini, sebenarnya gue kepengen kalian bisa paham dulu nih perbedaan mendasar antara AI sama programming tradisional. Dan kenapa perbedaan inilah yang bikin AI itu punya potensi yang luar biasa. Kalau misalnya kalian suka video-video kayak gini, boleh dong like and subscribe ke Besindo Tech. Nama gue Edwin Tang, thank you banget udah nemenin gue bahas soal topik ini, and I'll see you guys in our next video.